Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 8 Desember 2021. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja merayakan Hari Raya Santa Maria tak bercela. Tradisi Gereja Katolik menegaskan bahwa Maria Bunda Suci karena ia mengandung Allah Putra yang adalah Sang Maha Suci. Allah Putra menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh Maria, Sang Bunda yang tersuci. Karena Yesus Kristus adalah Sang Maha Suci, maka Maria menjadi suci karena iman dan ketaatannya. Karena ia dipilih oleh Allah. Dalam kitab Wahyu bab 12 mengungkapkan hidup Maria. Maria seorang perempuan yang hidup dalam situasi peperangan roh jahat dan roh baik. Dialah perempuan yang berselubungkan matahari. Penampakan perempuan itu merupakan suatu tanda besar yang muncul di surga. Perempuan itu adalah ibu dari Sang Mesias Yahudi, yaitu Yesus Kristus. Perempuan itu memiliki bulan di bawah kakinya dan bermahkota 12 bintang. Paus Pius ke-9 menyatakan, mengumumkan dan merumuskan bahwa dogma iman yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa, yang satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Oleh karena jasa-jasa Kristus, Sang Penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Menjadi doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Dogma perawan Maria yang tak bercela, dialah yang dikandung tanpa noda asal, ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Maka gereja merayakannya setiap 8 Desember. Setelah itu, Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes, Prancis pada tahun 1858. Penampakan Bunda Maria di Lourdes terjadi selama 18 kali kepada Bernadette Soubirous, seorang gadis desa yang waktu itu berusia 14 tahun. Gereja Katolik mengakui penampakan itu. Gereja mengakui bahwa Bunda Maria, Bunda yang tak bercela, Bunda yang tak bernoda asal. Sejak semula Bunda Maria sungguh suci murni, dan ia menjadi teladan hidup gereja para rasul. Hingga sekarang, gereja umat beriman. Maka di dalam iman kita menghormati Maria supaya kita semakin mencintai Kristus.
Malaikat Tuhan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu yang akan menjelma, Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria terhadap noda. Kau jauhkan daripadanya berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh putramu. Semoga berkat yang terkandung tanpa noda kami pun sampai kepadamu dengan suci murni. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengasihi Maria. Maria dipilih Allah. Janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia dipenuhi di dalam diri Maria.
Dialah putri Sion yang terpilih, yang memperoleh pada kegembiraan mengenal Immanuel, putra Daud yang akan dikandungnya. Maka Bunda Maria akan mengandung putranya itu sebagai perawan atas kuasa Roh Kudus. Putra Allah dilahirkan dari keturunan Daud. Putra Daud itu juga putra Allah. Keagungan dan kemuliaan Allah juga tampak dalam diri Santa Elizabeth, saudarinya. Bagi Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Bunda Maria menerima pemenuhan janji Allah dalam ketaatan dan kesetiaan dalam hidupnya. Bunda Maria menjadi teladan hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Kerendahan hatinya menyambut Sang Putra Allah. Dengan segala konsekuensi dan risiko, ia rela memberikan hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun dipanggil untuk taat dan setia mengikuti kehendak Allah, mengasihi dengan bebas, mengikuti dengan bebas merdeka, serta menjadi saksi hidup keselamatan yang datang dari Allah. Inilah harapan dan iman kita. Semakin menghormati Maria, maka kita semakin mengasihi Yesus Kristus dan sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Santa Maria telah Kau jaga utuh, sempurna, dan bebas dari segala dosa sejak awal hidupnya. Semoga berkat santapan suci ini, kami Kau sembuhkan dari segala luka dosa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.